Aneh kalau misalnya kita pengen dapetin dukungan Allah, pengen dapetin pertolongan dan pembelaan Allah, tapi sehari-hari kita tuh berjarak dengan Allah. Teman-teman, gimana cara ngelibatin Allah kalau misalnya kita lagi ada masalah sama orang lain? Kayak misalnya kita lagi ribut sama seseorang karena salah paham, atau mungkin dia yang bersikap jahat atau nggak baik kepada kita. Seorang istri ketika ada masalah dengan suami, anak bermasalah dengan orang tua, mahasiswa bermasalah dengan dosen. Gimana cara kita ngelibatin Allah dalam kasus-kasus kayak gitu kalau kita lagi ada masalah dengan seseorang? Kita belajar dari Sayyidah Hafsah ketika beliau ada masalah dengan suaminya, yaitu Rasulullah SAW, sampai kemudian Hafsah melibatkan Allah dan Allah membela Hafsah untuk meminta Rasulullah merujuk Hafsah. Itu tuh keren banget loh, dan kita pengen belajar bisa kayak gitu. Artinya bukan hanya dibela sama Allah, tapi juga Allah membantu kita menyelesaikan masalah kita. Jadi kita bukan berharap ketika Allah terlibat, Allah jadi menghukum orang lain karena kita, bukan. Tetapi lebih berharap kayak Allah ngebela kita atau memperbaiki urusan di antara kita dengan orang tersebut. Gimana cara melibatkan Allah kalau kita sedang punya masalah dengan seseorang? Pada episode sebelumnya saya membahas ada 3 cara melibatkan Allah. Yang pertama udah dibahas kemarin, yaitu dengan mention Allah, nyebutin nama Allah, panggil Allah. Nah, di episode ini tips yang kedua cara ngelibatin Allah dalam hidup kita adalah dengan mendekat kepada Allah. Jadilah orang yang paling dekat kepada Allah dalam setiap kebaikan. Artinya, satu, dengan cara bersegera kepada kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang yang bersegera kepada kebaikan, mereka lah orang yang dekat kepada Allah. Jadi, kalau kita dekat sama Allah, sama seperti kita dengan manusia ya. Kalau misalnya kita dekat dengan seseorang kan kita gampang dapat perhatian dia. Kalau kita dekat dengan seseorang, kita mudah meminta tolong kepada dia. Tapi kalau kita jauh, kita nggak kenal, kita malah menjaga jarak dengan orang tersebut, ya kalau misalnya kita lagi ada masalah, susah banget minta pertolongan dari dia, apalagi dapat perhatian dia. Maka begitu juga dengan Allah. Kalau ke manusia kita menganggap itu hal yang wajar, harusnya kepada Allah lebih wajar lagi. Aneh kalau misalnya kita pengen dapetin dukungan Allah, pengen dapetin pertolongan dan pembelaan Allah, tapi sehari-hari kita tuh berjarak dengan Allah. Sehari-hari kita tuh menjauh dari Allah. Sehari-hari kita tuh menghindar. Allah panggil, kita nggak datang. Allah kasih petunjuk, kita tolak. Ini aneh kalau misalnya tiba-tiba kita minta pembelaan, dukungan, dan pertolongan dari Allah. Makanya tips kedua, cara ngelibatin Allah dalam hidup kita itu belajar mendekat sama Allah. Belajar untuk jadi orang yang layak diperhatikan oleh Allah. Gimana caranya? Tadi yang pertama, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadilah orang yang semangat dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau misalnya kita tahu ada satu peluang kebaikan, kita ambil tuh peluang kebaikan. Jangan mikir panjang. Kita lakukan tuh kebaikan saat itu juga. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena orang yang bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan, kata Allah, ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang yang dekat di sisi Allah. Sehingga kalau misalnya kita udah dekat di sisi Allah, ada masalah, kita panggil Allah, kita angkat tangan kita. Bahkan kadang-kadang kita manggil Allah di hati, Allah udah langsung terlibat. Allah udah langsung nolongin kita, karena kita orang yang dekat. Orang yang dekat itu mudah mengakses. Orang yang dekat itu punya privilege. Orang yang dekat itu punya jalur khusus. Sehingga nggak akan lama, nggak akan bertele-tele, prosesnya nggak panjang untuk mendapatkan dukungan dari sesuatu, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara mendekat ke Allah yang pertama, yaitu dengan bersegera atau berlomba-lomba kepada kebaikan. Misalnya teman-teman ada kesempatan untuk sedekah, ya udah langsung sedekah. Ada kesempatan untuk bantu orang, jangan mikir panjang, bantu nggak ya, spontan deh, spontan aja bantu. Karena kalau kita udah biasa spontan dalam kebaikan, udah biasa segera dalam kebaikan, kita itu muqarrabun, orang yang dekat di sisi Allah. Yang kedua, cara mendekat kepada Allah itu adalah dengan melakukan amalan-amalan yang paling Allah suka, yang paling istimewa di sisi Allah. Apa amalan yang paling istimewa di sisi Allah yang mendatangkan pertolongan Allah itu dengan segera? Nomor satunya adalah dakwah. In tansurullaha
yang surkum. Kalau kalian tolong agama Allah artinya berdakwah, Allah pasti nolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum. Allah akan menguatkan kaki-kaki kalian. Artinya Allah akan kuatkan diri kalian dalam menghadapi masalah. Jadi ternyata amalan yang paling Allah suka dan cepat sekali mendatangkan pertolongan Allah itu adalah kalau kita membela agama Allah dalam dakwah. Artinya gimana? Kalau misalnya kita ngelihat ada seorang ustadz yang punya program, mau bikin pesantren, mau bikin lembaga pendidikan yang gratis, mau bikin program dakwah, kita support ustadz tersebut, kita support ulama tersebut dengan niat karena ingin membela agama Allah, memanggungkan agama Allah, mendukung agama Allah, maka Allah pasti akan membela, memanggungkan kita dan mendukung kita. Itu janji Allah, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah menolong kamu dalam kehidupan kamu. Dakwah, cari ustadz siapa yang butuh dukungan dakwah. Saya pribadi misalnya sekarang lagi membangun pesantren. Pesantren ini untuk mentarbiyah menjadi sekolah buat anak-anak muda dalam belajar agama, syariat, belajar life skill, belajar hard skill supaya mereka bisa mandiri dan bisa membantu orang lain. Yuk kita support bareng-bareng misalnya. Kita pengen bangun masjid. Ya udah saya mau support Ustadz Hanan bangun masjid dengan donasi atau mungkin dengan wakaf atau mungkin dengan skill atau mungkin dengan network atau mungkin dengan nge-repost postingan tentang pembangunan proyek pembangunan masjid itu supaya banyak orang yang mendukung. Apapun bentuk dukungan kita. Makin besar, makin banyak, makin antusias, maka semakin antusias pula Allah membela kita. In tansurullaha yansurkum. Yang kedua, amalan yang paling cepat mendatangkan pertolongan Allah dan Allah suka banget adalah sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Jadi perbaiki sholat kita. Gimana cara memperbaiki sholat? Perbaiki sholat itu satu, dengan memperbaiki kualitas sholatnya. Yang kedua, dengan menambah kuantitas sholatnya. Kalau memperbaiki kualitas misalnya wudhunya udah benar belum? Yang kedua udah khusyuk belum? Bacaannya udah benar belum? Doa-doanya udah benar belum? Kalau kuantitas ya udah ditambah belum dengan sholat sunnahnya selain sholat wajib? Ba'diyah, qobliyah, duha, tahajud. Jadi kalau sholat kita semakin baik maka pertolongan Allah semakin cepat. Kalau sholat kita semakin baik maka Allah semakin perhatian sama kita. Wasta'inu bis sabri was sholah. Minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi libatin Allah itu cara yang kedua adalah dengan mendekat kepada Allah. Cara mendekat kepada Allah, satu, lakukan kebaikan secara segera. Yang kedua, pilihlah amalan-amalan yang Allah suka. Dakwah, sholat itu diantara amalan-amalan yang cepat banget mendatangkan pertolongan Allah. Maka dua tips ini saya pikir udah menjadi sebuah life hacks atau menjadi sebuah motivasi buat kita untuk melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Saya ulangi lagi, yang pertama, cara melibatkan Allah, mention Allah, panggil Allah, sebut nama Allah di awal kita melakukan sesuatu. Cara yang kedua adalah mendekatlah kepada Allah. Cara mendekat kepada Allah itu satu, dengan bersegera kepada kebaikan, jangan ditunda-tunda, spontan, konsisten. Yang kedua, cara mendekat kepada Allah dengan melakukan amalan yang Allah paling suka dan cepat banget mendatangkan pertolongan Allah. Salah satunya yang paling luar biasa, dakwah, bela agama Allah, membantu agama Allah lewat mensupport para ulama. Dan yang kedua dengan memperbaiki sholat, memperbaiki kualitas sholat dan memperbaiki kuantitas sholat, meningkatkan kuantitas sholat, meningkatkan jumlah rakaatnya setelah yang wajib tambah yang sunnah. Mudah-mudahan dengan kayak gini kita udah bisa melibatkan Allah dalam masalah kita sehingga kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh Sayyidah Hafsah ketika beliau ada masalah dengan suaminya, yaitu kekasih Allah Rasulullah SAW. Allah justru membela Sayyidah Hafsah dan menyelesaikan masalah di antara beliau dengan suaminya. Barakallahu fikum.